Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi seni budaya SMP kelas 7 yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian menggambar. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur seni rupa. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip menggambar. Yang keempat, menjelaskan komposisi objek gambar. Yang kelima, mengklasifikasikan objek-objek gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang keenam, mengidentifikasi alat, bahan, dan media untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang ketujuh, menjelaskan teknik-teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kedelapan, menjelaskan langkah-langkah atau prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Materi untuk praktek menggambar atau tugas. Yang pertama yaitu menggambar flora. Yang kedua, menggambar fauna. Yang ketiga, menggambar alam benda. Jadi nanti di sesi selesai dari pembelajaran, kalian diharapkan mempunyai gambar flora dan mampu menggambar fauna dan juga mampu menggambar alam benda. Pengertian menggambar. Menggambar dalam bahasa Inggris disebut drawing adalah bentuk ekspresi seni visual yang berupa kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat gambar. Unsur-unsur seni rupa. Unsur seni rupa yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur terkecil dari seni rupa. Sebuah titik relatif belum memiliki makna sebelum disusun ke dalam sebuah komposisi tertentu. Jadi titik itu unsur yang paling kecil dari seni rupa. Yang kedua, garis. Garis adalah sekumpulan titik yang disambungkan. Perwujudan dari karya seni rupa pada umumnya diawali dengan coretan garis sebagai rancangannya. Garis memiliki dimensi panjang, pendek, ada yang vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bidang. Bidang adalah keluasan dari segala bentuk pipih yang bukan titik dan juga bukan garis. Bidang dikelilingi garis sebagai pembatas. Bentuk bidang antara lain geometris, organis, bersudut, tak teratur, dan sebagainya. Bentuk adalah yang keempat, bentuk. Bentuk adalah raut yang memiliki ukuran, warna, dan barik atau tekstur. Dalam bahasa Inggris, bentuk dibedakan menjadi dua, yaitu form dan shape. Shape memiliki dimensi panjang dan lebar saja atau dua dimensi. Sedangkan form memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi sehingga membentuk volume atau ruang atau disebut dengan tiga dimensi. Tekstur adalah kualitas taktil dari suatu permukaan. Taktil artinya dapat diraba. Tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli atau nyata dan tekstur buatan atau semu. Yang keenam adalah warna.
Warna adalah kesan yang timbul akibat pantulan cahaya yang mengenai permukaan suatu benda. Prinsip-prinsip menggambar. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity, adalah perpaduan berbagai unsur fisik dan non-fisik dengan karakter yang berbeda dalam sebuah karya. Prinsip ini berhubungan dengan penataan berbagai objek gambar. Yang kedua, perspektif, adalah prinsip menggambar yang berpedoman pada kesan pandangan mata. Dua benda yang berukuran sama, apabila berbeda letaknya, maka dekat atau jauh, maka akan digambarkan gambar yang berbeda. Benda yang letaknya dekat digambar lebih besar, sedangkan benda yang lebih jauh maka modelnya atau gambarnya pasti berbeda. Komposisi adalah susunan atau tata letak suatu objek. Komposisi dalam menggambar bentuk merupakan tata letak objek gambar alam benda. Objek gambar jika ditata berjauhan akan tampak terpisah dan komposisi menjadi kurang baik. Komposisi baik apabila objek gambar ditata berdekatan sehingga memiliki kesatuan. Irama atau ritme adalah kesan gerak yang timbul dari penyusunan atau perpaduan unsur-unsur seni dalam sebuah komposisi. Yang kelima yaitu keseimbangan atau balance, adalah penyusunan unsur-unsur yang berbeda atau berlawanan tetapi memiliki keterpaduan dan saling mengisi atau menyeimbangkan. Yang keenam yaitu proporsi, adalah perbandingan antara objek yang satu dan objek yang lain. Proporsi dalam menggambar bentuk merupakan perbandingan objek alam benda yang satu dan objek alam benda lain yang digambar secara proporsional. Pencahayaan objek atau benda akan tampak oleh penglihatan jika terkena cahaya. Dalam menggambar bentuk, bagian objek yang terkena cahaya digambar terang, sedangkan bagian objek yang tidak terkena cahaya digambar gelap. Untuk bagian benda di antara gelap dan terang, digambar setengah gelap atau setengah terang. Komposisi objek menggambar. Komposisi ada dua macam. Yang pertama adalah komposisi benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi benda yang akan digambar ini ada, yang pertama ada A, yang pertama yaitu simetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Yang B, komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau mirip dengan objek di kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Yang kedua, komposisi layout, pengaturan pada bidang gambar. Ini contoh dari komposisi simetris dan komposisi asimetris. Objek gambar flora. Ini perhatikan. Mempunyai bentuk dan tekstur yang berbeda-beda. Objek gambar fauna. Ini ada gambar burung, gambar ikan, kelinci, ayam, macam-macam ikan, ada kupu-kupu. Ini lukisan ikan. Objek gambar alam benda.
Teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Teknik menggambar dibedakan dalam dua macam, yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik basah menggunakan bahan cair. Yang pertama macam-macamnya adalah ada teknik akuarel, teknik blok, teknik plakat, teknik kering menggunakan bahan kering. Ini macam-macamnya: arsiran satu arah, arsiran silang, arsiran searah kontur, arsiran coretan bebas, arsiran titik, alat, bahan, dan media. Ini ada satu, kertas gambar, pensil dan alat bantu gambar, penghapus, tortilon atau alat dusel, drawing pen, pena brush, pensil warna, ada cat akrilik, ada cat minyak, pastel atau krayon, tinta, cat semprot atau piloks, cat air, cat poster, kanvas, dan sebagainya. Prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama, mengamati objek yang akan digambar. Yang kedua, membuat sketsa, dimulai dari bentuk globalnya, kemudian menuju pada bagian-bagian detailnya. Yang ketiga, baru membuat gelap terang pada sketsa gambar sesuai teknik yang dipilih dengan cara memberikan arsir, dosel, pointilis, atau blok dengan memperhatikan detail-detailnya. Yang perlu diperhatikan pula dalam tahap ini adalah memunculkan karakter objek. Yang keempat, membuat background atau latar belakang adalah bagian di luar objek yang sangat penting untuk mendukung objek gambar agar menjadi lebih menarik. Yang kelima, finishing atau penyelesaian akhir gambar. Finishing adalah pemberian lapisan pada gambar setelah gambar dianggap selesai. Finishing dilakukan dengan bahan fiksatif, yaitu cairan bening yang dapat disemprotkan ke permukaan gambar agar gambar tidak mudah pudar dan tidak mudah luntur terkena gesekan. Pemberian warna itu biasanya diletakkan pada nomor 4, membuat background belakang, atau pada teknik nomor 3. Tugas individu. Yang pertama, rangkumlah materi menggambar flora, fauna, dan alam benda pada tayangan video ini ke dalam buku tulis kalian agar kalian belajar literasi dan lebih dapat memahami materi yang telah disajikan. Yang kedua, carilah informasi tambahan terkait materi menggambar flora, fauna, dan alam benda, bisa berupa tulisan dan gambar dari internet, paket maupun sumber belajar lain yang bisa digali informasinya, agar kalian belajar literasi dan menambah wawasan berpikir kalian. Kemudian tambahkan di buku tulis kalian. Yang ketiga, setelah semuanya selesai, fotokan hasil rangkuman kalian, kemudian silahkan diunggah pada halaman tugas kelas di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun dilaksanakan secara daring atau online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.